Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kreasi WSM. Oke, apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sip. Di video kali ini saya akan mereview sebuah mainan airsoft, teman-teman. Kalau ini tipenya itu elektrik ya, teman. Lebih tepatnya itu EBB atau electric blowback, yaitu modelnya itu model handgun, teman-teman. Oke, langsung saja teman, ini dia produknya, teman. Oke, ini produk dari UK Ventura dan produk terbarunya juga dari merek AB Toys. Oke, jadi seperti ini bentuknya. Ini box eksklusif ya untuk pembelian 50 pembeli pertama, itu seperti itu info dari Mas Yukinya ya. Oke, kita buka boxnya, isinya apa saja di dalam ya. Oke, bismillah. Oke, sakit. Oke, kita mendapatkan BB tester. Ini BB testernya itu ukuran atau beratnya 0,12 ya. Oke, terus di sini ada stiker juga. Sekarang UK Ventura kalau beli unit ada stikernya ya, teman. Seperti ini, ada penguin bawa unit, teman, unit AK. Ini UK Ventura, kita ambil satu ya, nanti buat di sini. Oke, kita simpan. Terus di sini kita mendapatkan kertas sekilas info dari pabrik dan survei EBB atau HBB. Oke, nanti kita baca ya, kita singkirkan dulu. Kita cek yang lainnya juga ya. Oke. Terus di sini kita mendapatkan ada USB buat charging, buat ngecas si baterainya. Ini baterainya. Oke, baterainya sepertinya 2S. Kalau 2S berarti sekitar 7,4 volt ya. Oke. Itu kira-kiranya, soalnya di sini nggak ada keterangannya ya di baterainya ya. Manual booknya juga nggak ada ya, teman. Oke, di sini ada magazine. Ini magazine. Ini magazinnya bisa baterai dari sini ya. Oh ya, baterainya nanti dimasukkan ke sini ya, teman. Oke. Terus di sini dia unitnya. Oke, kita ambil unitnya. Nah, seperti ini dia, teman-teman, unitnya. Oke. Terus nggak ada lagi hardcase-nya. Mantap, ini eksklusif banget ya, teman-teman. Oke ya, nggak ada lagi ya. Oke, kosong. Oke, kita singkirkan dulu. Ya, kita taruh sini. Sip, stikernya kita taruh sini, teman-teman. Oke, sini aja lah ya. Sip. Nah, ini unitnya, ini magazinnya, ini sudah dijelaskan ya. Ini buat ngecas, kita tinggal colok ke charger HP, ini ke baterainya nanti buat ngecas. Oke. Terus ini BB-nya, stikernya kita singkirkan dulu. Oke, kita baca apa ini? Kita baca petunjuknya. Petunjuk dari Mas Yuki ya. Oke, kita fokuskan lagi. Sekilas info dari pabrik mengenai unit ini ya, teman. Agar memenuhi persyaratan produksi, maka per atau spring yang terpasang saat ini tebalnya 0,9 mm saja. Kecil berarti ya, teman-teman. Untuk spring upgrade yang lebih tebal sedang dalam proses import. Oke, berarti Mas Yuki nanti menyiapkan spring upgrade-nya, teman-teman, tapi masih dalam proses import. Oke. Jika ingin menggunakan mode spring 1 kali kurang 1 kali tembak, baterai bisa dilepas. Berarti misalkan seperti ini dimasukkan itu 1 kurang 1 tembak, teman-teman. Oke. Agar tidak terjadi short atau konsleting, pastikan terminal positif dan negatif di magazin tidak saling bersentuhan. Ini nih, jangan sampai bersentuhan. Misalkan ada kawat atau apa ya seperti itu, jangan sampai bersentuhan, teman-teman. Takutnya kan meleduk, ini bisa meleduk soalnya baterai lipo ya kalau nggak salah itu namanya. Oke, harap diamankan jika baterai panas setelah digunakan, harap diamkan beberapa saat terlebih dahulu sebelum melakukan cache atau charging. Oke, harap lepas baterai ketika unit tidak digunakan, seperti ini ya, tidak digunakan, baterainya dilepas, dan simpan baterai di tempat yang aman. Oke, ini sekilas info dari pabrik, dan ini survei EBB atau HBB 6 mm by AB Toys EG series ya, electric gun series mungkin ya, HBB electric blowback atau hybrid blowback seperti itu. Mohon infokan kesan penggunaan unit ini via WA. Nih, via WA UK Ventura. Jika ada saran atau masukan mengenai unit ini, boleh juga diinfokan ke kami. Oke, kami itu si Mas Yuki ya. Seluruh masukan akan kami sampaikan ke pabrik apa? Ke pabrik AB Toys. Oke. Sebutkan model EBB atau HBB 6 mm yang lainnya, 6 mm lain yang kalian tertarik dan ingin UK Ventura masukkan. Woi, monggo teman-teman, ini dibukakan pintu lebar-lebar Mas Yuki. Kepengen model yang lainnya tinggal di kontak saja. Mas Yuki kepengen model Stark Industries atau model G26 atau model yang lainnya, oke, tinggal capri saja. Selanjutnya, apakah ada request part upgrade untuk EBB atau HBB 6 mm ini? Sebutkan apa saja yang kalian perlukan. Oke, nanti kita setelah mereview unit ini dan membedah unit ini, kita kira-kira apa saja yang perlu di-upgrade ya, teman-teman. Soalnya ini infonya kan kalau 0,9 mm kan lemah ya FPS-nya ya. Pasti kalian tidak suka dengan FPS lemah, biasanya seperti itu. Dan ini airsoft ya, bukan untuk memecah botol apa yang lainnya. No. Janganlah ya, jangan seperti yang lainnya ya. Ini kalau yang ngikutin channel Kreasi WSM itu smart ya. Jadi menggunakan unit airsoft pada peruntukannya seperti itu. Oke, ini kertas dari UK Ventura. Insya Allah nanti setiap pembelian ada kertas seperti ini biar dibaca oleh teman-teman. Oke, sip.
Kita singkirkan dulu ya teman, kita singkirkan dulu biar fokus di frame-nya. Oke, kita review unitnya. Sip, seperti ini. Bismillah. Biar fokus ya teman-teman. Kita review unitnya. Unitnya itu scale-nya 1:1. Nggak percaya? Ini saya bandingkan dengan unit GBB ya. Nih, unit GBB dari Umarek yang kemarin saya review. Panjangnya sama. Oke, ini Gen 4, ini Gen 5. Oke, tuh. Sama ya. Sama ya. Oke, sama. Bentuknya juga mirip. Tuh. Mirip ya dari belakang seperti ini. Tuh. Sudah pastikan ini scale-nya 1:1 ya teman-teman. Oke. Oh, salah. ini hampir ketukar teman-teman. Nanti pulang review lagi itu unit GBB-nya. Oke. Ini scale-nya 1:1 ya teman-teman. Perhatikan bahan body dan si slate-nya ini adalah nilon ya. Bahannya nilon bukan ABS. Oke. Bahannya nilon bukan ABS. Terus bagian dalamannya itu metal ya teman-teman, gear setnya dan sebagainya itu metal. Nanti kita bongkar juga slate-nya biar teman-teman bisa memastikan apa saja yang metal ya. Ini dari luar itu kelihatan yang metal itu slate catch-nya ya, oke. Dan ini sudah ada hop up-nya ya. Mungkin hop up-nya itu mirip-mirip seperti K1 ya, hop up fix ya teman-teman, seperti itu. Terus inbar-nya ini menggunakan alloy. Jadi kita lihat di sini inbarnya sudah menggunakan alloy ya, 6 mm ya. Ini pakai BP 6 mm bukan gel ya, bukan gel. Ini tak perlu convert lagi ke BP 6 mm, nggak perlu ini karena sudah 6 mm. Oke. Terus kita lihat, kita slide-nya lock saja. Di sini ada outernya itu sudah metal ya, bahannya alloy, bahannya metal. Oke, nih mana ini benar kotor, bahannya metal ya. Ini si nilon, ini metal, ini spring gate-nya punya recoil-nya juga metal. Nah, kelihatan ya warnanya silver seperti itu. Oke. Nah, seperti ini ya, satu kali kokang, satu kali tembak jika baterainya nggak ada ya teman. Oke. Sip, selanjutnya hop up ini outer sudah, spring gate, recoil sudah, dan trigger. Nah, triggernya ini ada sistem safety-nya teman-teman. Oke, jadi misalkan dikokang seperti ini, terus kepencet dari samping seperti ini, nggak sengaja kepencet kayak gitu ya, dia nggak akan ngejebret ya teman-teman, nggak akan nembak, aman selama si yang kecil ini nggak ditekan ya. Kalau yang kecil ini ditekan seperti ini, nih kelihatan ya, dia akan nembak seperti itu, seperti unit aslinya ya teman-teman. Oke, itu untuk triggernya. Terus ini slide lock sudah, slide lock ini slide locknya buat melepas slate-nya ya. Ini mirip punya GBB ya. Ini slide locknya mirip GBB. Nih, mirip ini punya ini. Cara melepasnya juga sama. Cuma ada sedikit perbedaan. Nanti cara melepasnya saya tunjukkan di akhir-akhir video ya teman-teman. Di akhir-akhir video. Oke, ini slide kaca metal. Ini plastik ya. Plastiknya sama seperti ini. Oke, langsung kita ke detail marking. Nah, ini banyak banget markingnya teman. Kita lihat kalau di sebelah kanan, ini depan nggak ada. Terus di bagian apa, port ejectionnya ada marking NG 2021. Atas bawah sama ya. Nah, terus di sini juga ada marking kecil Glock, seperti itu logo Glock. Dan di sini ada tulisan markingnya Made in Austria, Glock Inch SM Smyrna GA atau giveaway. Bukan. Terus di bawah juga ada US PAT 8539889, jangan dipasangin ya teman. Oke, terus di atas juga ada markingnya juga di sini 9x19. Terus ada di sini ada apa sih, perisai ya, segi 5 dan ada logo Glock lagi. Terus di sini ada tulisan AT atau otomatis ya. Matic berarti teman. Bukan, nggak tahu itu maksudnya apa. Terus di sebelah kirinya di bawah ada logo Glock. Ini kanan juga ada yang nggak ada ya. Bawah ada Glock dan ada apa sih, emboss seperti ini, grip rigid ya, biar keset di tangan enak. Ini bahannya cakep, dia tuh nilon ya, jadi nanti di stapling ya, di stapling cakep teman-teman. Oke, nantilah next kontennya insya Allah ya teman-teman, nanti saya stapling lah biar keren. Oke, terus di depan, area depan itu ada markingnya juga Glock. Ini logo Glock dan 17 Gen 4 Austria 9x19 mm. Oke, seperti itu. Di sini ada pin, mungkin pin frame. Sini juga ada pin, sama pin frame mungkin ya. Terus ini make catch atau metal release-nya di sini. Oke, di sini ada stoppernya buat jari, ketiga jarinya ya. Oke, 3 jari. Oke, terus di sini ada spring gate-nya, apa sih, trigger guard-nya sama lah seperti Glock ya. Dan di depannya ini ada semacam rail ya teman-teman. Ya, Glock ada railnya semua di sini ya. Oke, ini buat naruh center atau laser ya. Ini ada stoppernya juga. Oke, itu untuk detailing marking dan beberapa sudutnya. Dan di sini ada dummy ekstraktor ya. Kemarin kan ekstraktor punya si Umarek kan aktif ya teman-teman, seperti ini ya, aktif ya. Ini cuma dummy ya teman-teman. Oke, ini ekstraktornya dummy. Terus di atas ada ini teman-teman,
Wah, sayangnya nggak ada lubangnya ya, nggak ada lubang titik seperti ini ya. Mungkin nanti kita melubangi manual ya, atau membuat cekungan manual ya teman, seperti ini. Bisa kasih apa sih, serbuk fluoresan ya, seperti yang saya tutorialkan di video sebelumnya. Ada, sudah saya jelaskan. Di sini front check, rear check. Ini rear checknya sepertinya bisa dilepas. Dilihat dari ini teman, di bawahnya ada baut ya. Oke, di situ. Aduh, kecepit, kecepit teman. Ini di depan juga sepertinya bisa dilepas karena ada kayak celah-celah di antara aku dan kamu. Lihat seperti itu, mungkin bisa dilepas. Oke, sekarang ini sudah di review semuanya. Semoga nggak ada yang ketinggalan ya teman. Kita taruh di sini. Kita beralih ke baterai. Ini baterai kalau saya kira-kira ya, ini 2S atau 2 sel ya. 2 sel biasanya itu apa sih, ke voltasenya itu 7,4 volt ya. Nah, ini saran juga mungkin ke depannya bisa upgrade ke ukuran 11 volt ya teman, biar lebih mantap hentakannya. Nanti kita coba blowbacknya seperti apa. Oke, untuk baterainya seperti ini. Dan sayangnya juga nggak ada spesifikasi dari manual book ya teman-teman. Bagi saya manual book itu apa sih, perlu juga ya, kadang perlu nggak diperlukan. Tapi kalau untuk produk pertama yang belum pernah tahu seperti ini kan, harusnya kan ada manual booknya ya, seperti itu. Oke, untuk catatan ya ke pihak AP Toys, mungkin kedepannya nanti ada manual booknya, walaupun penting nggak penting, tapi penting teman-teman. Oke. Nah, sekarang ini membahas magazine. Oke, magazine. Ini magazine bahannya ABS mungkin ya teman-teman. Oke. Ini sepertinya kelihatan mentur-mentur ya. Mungkin kedepannya bisa diperkuat ya, untuk bahannya bisa diganti menjadi nilon mungkin ya Mas Yuki. Oke, seperti itu ya paling ya, kedepannya bisa diganti material ABS yang lebih tebal mungkin ya. Soalnya kan ini kelihatan kayak tipis lah, seperti itu ya Mas Yuki ya. Coba nanti disampaikan ke pihak AP Toys, di apa sih, reinforce diperkuat lah itu, seperti itu. Oke, ini untuk magasinnya, atau bisa diganti dengan bahan nilon seperti itu. Oke, ini cara memasukkannya dari sini ya, PP-nya ya. Sepertinya ini isinya banyak. Oke, kita isi dengan nama-nama apa ya? Oke, kita masukkan dulu baterainya teman-teman. Oke, soketnya jangan terbalik ya. Di sini kan ada centolannya seperti ini ya teman-teman. Oke, mana ini? Nah ini, set. Terus cara masukkannya, nih, sorry, fokus. Oke, tinggal masukkan seperti ini. Nih, mana sih? Yang baterainya itu di bagian depan ya teman-teman. Nah, seperti itu. Tuh. Oke, ini ganjel ya. Oke, habis itu kita slide. Kalau udah seperti ini, kita slide dari depan sini. Oke, hati-hati ya sambil ditekan seperti ini. Oke, masuk sampai klik ya, seperti itu ya. Oke, sudah, kita tinggal isi berapa kapasitas BP-nya. Oke, ini kita menggunakan BP testernya ya teman-teman. Oke, bismillah. Caranya gini, kita tinggal tekan ini buat stopper apa sih, slide catch-nya. Kita tekan, kita tarik di sini, tuas yang di sini ya. Ini, oke, fokus, sip. Kalau BP lebar lebih bagus lagi. Oke, 1, 2, 3, 4, nih 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, oke, kan 18 ya teman-teman. Kita tambah lagi berapa, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oke, 24 ya isinya ya. Oke, kita masukkan ke sini. Oke, kita tes ya, tes shoot ya. Oke, bentar saya bereskan dulu nih BP-nya. Awur-awuran guys. Oke, kita tes shoot. Ini kita nyalakan dulu. Kita setting pakai BP 0,12 ya temen. Oke, BP 0,12 setting ke BP 0,12. Oke, sip. Oke, ini BP-nya 0,12 ya ini ya. Oke, nanti kita tes shoot ya. Oke, kita pakai penahan kain saja lah. Itu. Oke, kita rasakan dulu blowbacknya. Oke, kita rasakan dulu blowbacknya seperti apa. Bismillah. Oh, belum dikokang, lupa guys. Oke, sudah. Lihat blowbacknya. Oke, mantap. Blowbacknya nggak kencang-kencang banget, tapi lumayan lah ada blowbacknya seperti itu. Ini nih. Oke, coba kita tes FPS ya teman. Kita tes FPS. Oke, blowbacknya mantap. Kita tes FPS. Bismillah. Oh, salah pencet guys. Sorry.
sorry. Oke, 106, 139, kelihatan ya ini. Oke, kita lock dulu ya seperti ini ya. Oke, terus 120, 133, 140. Itu bebernya campur kayaknya guys, tadi tak masukin BB 0,25. 130, 130. Oh, habis guys, habis. Oke, habis ya, habis. Oke, habis. FPS-nya sekitar, ini BB-nya nyampur-nyampur, nabrak juga sih, karena pengaruh blockback-nya jadi nabrak ya guys. Oke, lihat ini yang 100-an ya, 130, 140, 130, 120 itu dari BB 0,12. Apakah penasaran kalau di cek FPS menggunakan BB 0,20? Karena kan standar cek FPS itu pakai BB 0,20 ya guys. Oke, jangan banyak-banyak lah, segini aja. Oke, BB 0,20, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 saja. Sip. Ini kita setting dulu ke BB 0,12 ya. 0,20. Oke, setting 20. Oke, sudah. Biar tidak ada dusta di antara kita ya, antara agu dan besi. Oke, 0,20 ya gram. Oke, sip. Bismillah. Ini ditutup dulu, takutnya ada drubala sempar malah. Oke, loh kok gak naik? Oke, sip. Oke, sip. Mantap. Kita sambil lihat blowback-nya. Oke, mana sih fokusnya sih? Oke, kita fokuskan ke krononya saja ya, krono HTX. Oke, bismillah. 74. Nabrak lagi. Banyak nabraknya sih. 74. Karena goyang-goyang nabrak apa gimana nih temen? Aduh, kenapa ini? Aduh, bahaya ini. Oke, aman. Oke, kita penasaran kalau harusnya diisi banyak sekalian ya guys, biar keluarnya banyak. Oke, nggak apa-apa ya guys. Ini videonya panjang-panjang lah, karena kan kita akan mereview apa adanya. Karena ini untuk feedbacknya nanti AB Toys ke depannya biar lebih baik. Misalkan ini ada yang masih kurang, kita sampaikan ya teman. Karena itu pesannya dari Mas Yuki. Sampaikan jika ada yang kurang, sampaikan jika kepingin apa, seperti itu. Oke, jadi kita harus maksimal ini reviewnya teman-teman. Iya, seperti itu. Mungkin dijauhkan lagi ya. Apa saja kurang pas sih? Sebelah mana sih? Bismillah. Oke, 71. Iya guys, apa sih namanya? Nabrak, kebanyakan nabrak. Soalnya susah sih tadi nggak lihat sih ya. Oke, ngetesnya saya lihatnya ke HP sama ke krono temen-temen. Kalau BB 0,20 sekitar 71, 60 ya, under 100 ya, sesuai dengan deskripsinya ya teman. Oke guys, sorry guys, tadi itu yang pertama itu shotnya salah BB ya teman. Ini ternyata tadi pertama itu pakai BB 0,25, jadi hasilnya itu sekitar 70-60an ya. Ini BB 0,20 saya tandain pakai lakban ya, seperti ini. Ini udah pakai BB 0,20. Oke, kita tes shoot ulang. Oke, kita tes FPS nya pakai BB 0,20 ya. Dapat berapa? Oke, bismillah. -82, beda tipis sih. 74, 76, 84, 83. Oke, 75 nih. Ternyata sama aja ya. Tuh, sekitar ini temen. Oke, FPS-nya ya. Jadi takutnya penasaran tadi ya, salah BB. Oke, ini FPS-nya sangat lemah ya. Karena sesuai dengan apa yang disampaikan dari Mas Yuki, karena 0,9 ya si springnya ya. Oke, berantakan ini BB teman. Oke, itu dari segi FPS teman-teman. Oke, sekarang kita tinggal bongkar sled ya teman. Oke, sebelum bongkar sled, ini teman-teman bisa dengar sendiri. Suaranya lumayan berisik ya. Suaranya lumayan berisik ini, apalagi di ruangan. Mungkin kalau di luar ruangan nggak terlalu berisik, karena ini suara diri saja seperti itu, dan suara pelatukan ini. Tuh, ceplekannya lumayan, si ngeknya itu yang kadang merasa feel-nya beda ya. Ya seperti Aik lah, kan suaranya juga ngek seperti itu teman-teman. Oke, mungkin kalau dilumasi akan lebih silent ya. Oke, saatnya kita bongkar ya. Kita bereskan dulu, ini bibitnya masuk alu berantakan banget. Oke, saatnya kita bongkar sled. Saya akan tunjukkan bagaimana cara membongkar sled, dan saya akan tunjukkan juga bagaimana isi dalamannya. Oke, caranya gampang. Kita tinggal sled ke belakang sedikit seperti ini. Oh, lupa, sorry teman-teman. Lepas dulu ya. Lepas dulu si baterainya, si mic-nya. Oke, kalau sudah seperti ini, nah kita slide sedikit, nah seperti ini. Terus kita lepas di bagian penutupnya belakang ya, seperti ini. Nah, bismillah. Nah, seperti ini, udah terlepas. Oke,
spring gate-nya sudah terlihat metal ya. Tuh seperti itu. Oke. Setelah itu seperti membongkar GBP ya, atau gas blowback. Unit gas blowback ini tinggal ditarik ke bawah duanya seperti ini, kanan kiri. Slide ke depan, nggak perlu ke depan jauh, ke depan sedikit aja udah lepas. Oke, kita lihat bagian ininya. Springnya lihat, springnya stainless, bukan baja ya. Kalau lihatnya fisiknya stainless ya, sangat kecil sekali ya teman-teman. Ya 0,9 nggak sampai 1 mili katanya. Apa bener sih 0,9 ini nggak sampai 1 mm? Ya mungkin seperti itu keterangannya teman. Oke, nah lentur ya, harus di upgrade. Ini Mas Yuki akan mendatangkan spring upgrade-nya. Oke, di sini ada springnya, spring gate dari spring recoilnya metal teman-teman, mantul ya, metal, motornya juga metal. Untuk chamber sepertinya ABS sih, sepertinya ABS. Oke, untuk chambernya sepertinya ABS, untuk pistonnya juga ABS. Di sini piston titnya itu metal ya, sudah metal. Kita coba ambil pistonnya, buset. Ini mungkin salah satu faktor membuat si FPS-nya loto ya. Ini buset, becek banget teman-teman dalamannya. Dalamannya becek banget, tapi keren ini, pakai o-ring yang warna hijau ya. Ini katanya o-ring silikon ya, lebih lentur katanya sih seperti itu ya. Oke, kita coba nanti tes kepadatan kompresinya bagaimana ya. Ini masih ABS ya, sirnya apa sih, pistonnya masih ABS. Ini harusnya itu lebih bagusnya sih menurut saya. Si pistonnya itu metal lah ya. Karena apa? Karena saya menyerahkan metal karena ini teman-teman. Buat AB Toys atau Mas Yuki Ventura tolong sampaikan ke AB Toys, mitol pistonnya tolong dimetalin. Karena apa? Karena sir di sini sudah metal ya. Di sini sirnya sudah metal, gearsetnya sudah metal. Kalau gearset kan koneknya sama ini. Ini titnya metal sama metal, aman lah selama ada grease ya, aman. Wah, tapi ini sirnya metal, ininya ABS. Lama-lama yang ABS bisa kalah ya, bisa kekikis ya. Mungkin kedepannya nanti bisa dimetalkan, atau juga mungkin Mas Yuki bisa mendatangkan unit part metalnya ya, biar teman-teman misalkan ada yang rusak ininya, pistonnya, atau mencari spare part, pengen upgrade menjadi metal, tidak gampang ya Mas Yuki seperti itu. Oke, kita tes kepadatannya, kita ambil ini. Oh, kita coba ya, kita coba. Susah apa enggak sih? Sepertinya ini dipaten kayaknya loh. Ini dipaten. Oh, di sini ada sesuatu teman-teman. Wah, ini keren. Saya melihat sesuatu yang keren. Oke. Di sini ada pin, ditanam pin ya, pin metal seperti ini. Jadi fungsinya itu karena slide catch-nya metal, jika ketemu dengan nilon, lama-lama kan nilonnya itu akan terkikis. Nah, sama AB Toys keren ini. Sama AB Toys itu ditanam kawat ya, ditanam metal seperti ini. Wah, keren. Ini salut ini sampai kepikiran segitu. Tapi ini kok gak kepikiran jadi metalin ya. Mungkin cost-nya mungkin ya. Ini saya mau mencoba kepadatan kompresi lewat sini saja ya. Oke. Ini tak lepas dulu ya seperti inilah. Oke, kita coba tes kompresi apakah padat. Jalurnya mana sih? Padat, guys. Masya Allah. Padat guys, padat, nggak perlu lepas silindernya karena susah banget, ini karena keras ya. Ini padat Mas Yuki, ini kompresinya padat Mas Yuki, keren. Oke, kita pasang lagi lah. Waduh kan, tuh kan saya nggak bisa pasang lagi nih, gimana ini? Tuh kan, nah udah, alhamdulillah bisa kapan lagi. Oke. Sorry guys, batuk guys. Sorry ya kalau videonya lama, karena saya ingin membuat video ini karena ini pembedahan biar ke depannya lebih bagus, jadi saya maksimalkan ya. Oke, untuk gearsetnya metal semua ya. Di sini udah metal seperti itu. Ini spring gate-nya metal bagian belakang, tapi untuk depannya ini sepertinya ABS. Oke, ini sepertinya ABS tapi tebal sekali. Ini ada bautnya di sini. Iya, ini sepertinya ABS. ABS kayaknya kok metal ya. Nih, tadi udah terkerik sih. Kayaknya ABS tebal deh. Kayaknya sih ya. Oke, di sini ada semacam seperti GBB juga teman-teman. Ada ini. Ini seperti GBB. Apa ini kalau dipencet jadi otomatis? Soalnya tadi saya mencet dan pertama nyampe saya coba itu jadi otomatis teman-teman. Nggak tahu saya mencet apa atau ada yang malfunction atau gimana. Begitu terpencet jadi menurut saya kaget sendiri. Tapi nggak tahu itu kenapa. Mungkin teman-teman nanti juga menemukannya karena ini produk pertama dari AB Toys. Mungkin ya kalau ada miss atau yang kurang sempurna nanti bisa disampaikan ya teman-teman. Oke, ini chambernya seperti ini. Ini frame-nya itu nilon ya. Frame-nya nilon apa metal sih? Saya tak sambil pisau ya. Oke, saya sudah ambil pisau untuk membuktikannya ini nilon apa enggak. Oh ya, ini nilon. Ini nilon. Saya berani kayak gini buat kalian biar paham ya, biar saya nggak subjektif ya, saya objektif. Apa gimana sih, kebalik sih. Intinya saya menerangkan ini apa adanya ya. Oke, seperti itu. Gearnya setnya metal. Ini frame-nya itu bahannya sama seperti si body. Oke, ini stoppernya. Ini buat pin yang lepas si ininya ya. Nanti di next video saja ya. Tahunya kepanjangan, udah 14 menit lebih. Ini video kedua tadi kan kepotong karena memori penuh teman-teman. Oke, ini untuk dalamannya seperti itu. Dan sekarang ini cara masangnya tak pasangin dulu ya.
takutnya kan nanti bingung teman-teman. Oke, ini pasang di sini. Nanti kesimpulannya teman tak pasang dulu ya. Cara pasangnya seperti ini. Set, cukup setengah seperti ini aja, langsung di belakang klik seperti itu. Kita pasang si mag base, apa sih base belakang ini. Oke, gimana sih tadi ya? Sekarang kayak gini ding. Pakai telunjuk dan jempol ya, kayak gini ya. Oke. Alhamdulillah normal. Oke, sekarang kesimpulannya. Plus minus worth it atau tidak, oke? Kalau kasih nilai untuk unit ini, kesimpulan dari unit apa? Abetois EBB atau Hybrid Blow Brake atau HBB ya teman-teman. Saya kasih nilai 85. Oke, kenapa 85? Ya masih ada kekurangan menurut saya sih ya teman. Oke, kelebihan dari unit ini adalah kelebihannya itu bisa manual, juga bisa semi otomatis ya. Misalnya baterainya habis pas lagi sukir bisa manual, kokang tembak seperti itu ya. Itu kelebihannya. Terus bahannya juga nilon. Slate-nya kenapa mungkin Abetois membuat apa? Nilon? Karena mungkin powernya itu masih kecil ini ya. Dinamonya, motornya juga seperti motor buat mini drill ya. Lupa ini kodenya berapa, bukan sepertinya bukan apa sih strong magnet, bukan kayaknya sih. Bukan brushless apa gimana ini, pokoknya mirip itulah. Udah jam 3 teman-teman, sebentar lagi asar ya. Oke, untuk menyingkat waktu. Oke, itu kelebihannya. Bahannya nilon ya kan, tadi o-ringnya juga bagus, kompresi padat ya, saya keringetan banyak banget guys. Oke, bahannya nilon bagus semuanya, bisa manual bisa semi. Oke, itu kelebihannya. Dan sekarang kekurangannya ya, kekurangan dari unit ini adalah powernya lemah sekali ya, lemah karena mungkin itu karena syarat buat produksi masalnya di sana ya. Jadi kita perlu upgrade untuk powernya ya, ganti spring atau ganti baterai, ganti baterai ke 11 volt. Tapi itu motornya mampu nggak ke 11 volt, saya kurang tahu karena nggak ada spesifikasinya. Nanti mungkin Mas Yuki sampaikan ke pihak Abetois untuk menyertakan spesifikasi dari gearset mungkin, atau si motornya seberapa, motor apa, atau baterainya berapa volt, berapa S, seperti itu ya Mas Yuki. Oke, terus apa lagi? Manual book sudah saya sampaikan tadi untuk dibuatkan, untuk baca-baca ya, untuk pemanduan pemakaian pertamanya bagaimana, takutnya kan salah pasang atau gimana. Oke, untuk harga 1,6 menurut saya worth it ya teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan WGG atau EBB yang gel, itu kan harganya lumayan ya, sekitar 2 juta ke atas kalau nggak salah ya, itu EBB. Ya mungkin saya belum pernah mereviewnya ya, mungkin dia kan bahan slate-nya metal atau sama juga nilon, saya kurang paham karena belum pernah megangnya, belum pernah review juga. Menurut saya worth it 1,6 lah, karena apa yang didapatkan seperti itu. Mungkin ya itu kekurangannya bisa ya saya sampaikan ya, ada power lemah, ringnya juga pendek ya teman-teman. Ini ringnya sekitar 10-15 meter ya, tapi nanti jangan kaget ya kalau dites, waduh ringnya deket banget ya, itu karena powernya lemah, jadi ringnya pendek teman-teman. Oke, jadi seperti itu kesimpulan. Nanti misalkan teman-teman sudah mendapatkan unit ini dengan harga yang 1,6 dan belum puas, nanti teman-teman bisa di upgrade ya. Nanti saya carikan, tadi teman ada yang japri bisa menampung untuk upgrade unit ini. Nanti di konten selainnya saya sampaikan siapa saja yang di upgrade ya, siapa yang bisa mengupgrade-nya, seperti rekomendasi dari saya teman-teman. Oke, untuk mulling paling nanti yang di upgrade itu pertama baterai dan si apa ya, upgrade tipis lah, spring dan baterainya mungkin nanti bisa di upgrade, dan dinamonya harus dilihat spesifikasinya juga sih, seperti itu teman-teman. Oke, cukup ya, udah lama banget ini dari tadi ngocehnya. Semoga video yang panjang ini teman-teman bisa menerima apa adanya. Jika ada yang kesalahan atau kekurangan yang saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya ya teman-teman. Jika ada yang kurang, monggo teman-teman bisa ditambahkan di kolom komentar, karena Mas Yuki dan Abetois sangat membuka pintu kritik dan sarannya teman-teman. Yang penting membangun ya, mengkritik dan menghina itu beda ya. Oke, samakan itu ya teman-teman, mengkritik dan menghina itu beda teman-teman. Oke, kritik yang mengganggu, kritiklah yang membangun ya teman. Oke, dengan adab, seperti itu teman-teman. Oke, sip. Buat yang teman-teman yang kepengen, nanti cek saja di kolom komentar, informasinya saya sematkan, link pembeliannya dan tadi kontaknya Mas Yuki Ventura di sini ya. Oke, di situ ya. Nih kontaknya Mas Yuki Ventura, nanti juga saya sematkan di kolom komentar teman-teman. Oke, cukup ya teman-teman untuk pembahasan unit EBB Glock 17 Gen 4 dari Abetois. Ini produk perdamanya Abetois. Oke, mohon dimaklum juga jika ada kekurangannya karena perdana ya teman-teman, masih evaluasi lah seperti itu. Oke, monggo langsung saja di check out ya teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini, monggo bantuannya teman-teman di like ya, dan juga support juga channel saya Crazy WSM biar semakin semangat bikin videonya, bikin kontennya, bikin giveaway-nya juga seperti itu. Jika videonya bermanfaat, monggo di share ke grup keluarga atau grup apa seperti itu teman-teman. Oke, ditonton juga video yang lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreasi, happy shopping. Terima kasih Mas Yuki dan alhamdulillah.